Salam sehat, selamat bertemu kembali dengan saya, Herlina Nenggolan. Di topik pembelajaran kita kali ini, materi biologi kelas 12 SMA, yaitu tentang bab yang ke-9, bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi itu berasal dari istilah Latin, yaitu bio atau hidup, teknos atau teknologi ataupun penerapan, dan logos itu adalah ilmu. Jadi bioteknologi itu adalah ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan mentah, organik maupun bahan mentah anorganik dengan bantuan makhluk hidup untuk meningkatkan potensi makhluk hidup serta menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Sedangkan manfaat bioteknologi itu yaitu meningkatkan nilai bahan mentah dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme atau bagian-bagiannya seperti bakteri dan kapang. Selain itu juga, bioteknologi memanfaatkan sel-sel tumbuhan dan hewan yang dibiarkan sebagai bahan dasar berbagai proses industri. Bioteknologi dibagi atas dua bagian, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional itu, atau sering disebut dengan bioteknologi tradisional, merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroba, proses kimia dan proses genetik alami seperti mutasi dan rekombinasi genetik. Sedangkan bioteknologi modern merupakan teknologi yang diterapkan untuk menghasilkan produk dalam skala industri dengan menggunakan organisme, sistem, atau proses bioteknologi. Bioteknologi modern ini merupakan bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa genetik atau DNA selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia. Beberapa aplikasi produk makanan dan minuman hasil bioteknologi diantaranya mikroorganisme penghasil makanan dan minuman, misalnya keju, yogurt, sosis, roti, oncom, kecap, tauco, nata de coco. Mikroorganisme penghasil protein, yaitu protein sel tunggal, adalah bahan makanan yang berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroorganisme. Misalnya, ganggang penghasil protein, jamur penghasil protein, bakteri penghasil protein. Mikroorganisme penghasil zat organik, enzim, dan vitamin, diantaranya asam amino, asam cuka, asam sitrat, enzim selulosa, enzim laktase, enzim lipase, dan vitamin B12. Mikroorganisme penghasil obat, diantaranya antibiotik, penisilin, cefalosporin, streptomycin, tetrasiklin, eritromisin, dan ini semua antibiotik yang digunakan untuk pengobatan diisolasi dari bakteri dan jamur. Yang berikutnya vaksin. Vaksin itu adalah mikroorganisme atau bagian daripada mikroorganisme yang toksinnya telah dilemahkan atau dimatikan untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Misalnya, vaksin yang kita gunakan pada saat ini yaitu vaksin Sinovac digunakan untuk melatih sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan virus corona. Yang berikutnya interferon, yaitu senyawa glikoprotein yang disekresikan oleh sel hewan vertebrata akibat rangsangan biologis atau senyawa-senyawa tertentu. Mikroorganisme penghasil energi, misalnya bahan bakar alkohol, gas metana, dan gas hidrogen. Mikroorganisme pembasmi hama atau biopestisida, yaitu digunakan untuk memberantas dan membunuh hama tanaman budidaya pertanian. Di bidang peternakan, ini menggunakan hormon yang dihasilkan oleh bakteri Escherichia coli. Mikroorganisme pengolah limbah atau bioremediasi itu menggunakan bahan dasar bakteri dan jamur yang dapat membersihkan limbah organik, limbah lumpur, limbah minyak, dan lain-lain. Bioplastik terbuat dari pati, selulosa, minyak nabati, amilum, jagung, klobot jagung, amilum ercis, dan yang lainnya yang berasal dari mikroorganisme. Misalnya bakteri Alxagenes species dan jamur Aurobasidium species.
Pemanfaatan mikroorganisme di bidang pertambangan ini menggunakan bakteri Thiobacillus peroxidan dalam teknik pemisahan logam dari bijinya. Kultur jaringan pada tumbuhan. Salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif berdasarkan sifat totipotensi, yaitu kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu yang baru yang sempurna. Totipotensi itu adalah kemampuan sel atau jaringan organisme untuk tumbuh menjadi individu baru. Kultur jaringan memiliki manfaat, yaitu melestarikan sifat tanaman induk, menghasilkan tanaman yang memiliki sifat seragam, menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang besar, dapat menghasilkan tanaman yang bebas virus, dapat dijadikan sarana untuk melestarikan plasma nutfah, dan untuk menciptakan varietas baru melalui rekayasa genetika. Cloning pada hewan. Yang pertama itu adalah cloning embrio. Cloning embrio itu adalah usaha untuk menghasilkan individu baru dengan sifat secara genetik sama dengan kedua induknya tanpa melalui perkawinan secara alamiah. Dalam arti kata, cloning embrio itu adalah cloning yang terjadi pada sel embrio yang berasal dari rahim yang terbentuk dari pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, lalu sel embrio itu dibagi dengan satu teknik perbanyakan menjadi beberapa sel embrio yang berpotensi untuk membelah dan berkembang. Misalnya, cloning embrio pada manusia dikenal dengan istilah bayi tabung. Yang kedua, cloning pada hewan yaitu cloning transfer inti atau transplantasi inti. Ini teknik pemindahan inti dari sel donor ke yang lain agar diperoleh individu dengan sifat sama, yaitu dengan inti sel donor. Contohnya, hal ini pernah dilakukan pada domba yang menghasilkan domba Dolly. Rekayasa genetika, yaitu suatu usaha memanipulasi sifat makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat baru yang sesuai dengan yang diinginkan. Ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, fusi sel atau teknologi hibridoma. Hibridoma itu adalah penyatuan atau fusi dua sel berasal dari organisme yang sama atau organisme yang berbeda, menghasilkan sel yang mengandung campuran gen atau kombinasi gen dari kedua sel tersebut. Misalnya, pembuatan antibodi monoklonal dari gabungan sel limfosit dan sel kanker. Rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA itu adalah suatu upaya meletakkan DNA dari suatu organisme ke dalam DNA bakteri dengan menggabungkan dua atau lebih sekuen yang biasanya tidak akan terjadi bersama-sama melalui penyambungan gen. Langkah-langkah pembuatan rekombinasi DNA yaitu isolasi sumber DNA, pemotongan gen, penggabungan gen, penyisipan gen ke dalam bakteri, dan memasukkan DNA rekombinan ke sel target. Manfaat rekayasa genetika. Yang pertama, terapi gen, yaitu usaha perbaikan kelainan genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada rantai DNA dalam gen. Yang kedua, pembuatan vaksin baru. Vaksin subunit adalah salah satu vaksin baru yang diproduksi dari rekayasa genetika yang dibuat dari bagian tertentu mikroorganisme yang imunogenik atau mampu menimbulkan respon imunitas tubuh secara alamiah. Pembuatan organisme transgenik. Tanaman transgenik itu adalah tanaman hasil rekayasa genetika dengan sistem penggabungan atau penyisipan gen pada suatu rangkaian DNA. Transgenik artinya adalah memiliki materi genetik atau DNA dari organisme lain. Jadi, tanaman transgenik itu merupakan tanaman yang memiliki gen atau telah disisipi gen dari organisme lain. Penyisipan gen ini biasanya lebih diarahkan ke tanaman pangan untuk menciptakan kualitas pangan yang lebih baik daripada sebelumnya. Contoh, manfaatnya agar tanaman pangan lebih tahan hama, lebih toleran terhadap panas atau terhadap dingin ataupun terhadap kekeringan. Hewan transgenik.
yaitu hewan yang mengandung sisipan gen asing di dalam genomnya. Hewan transgenik itu adalah hewan yang telah dikloning. Penggunaan cloning hewan secara medis dan bioteknologi hampir tidak terhitung karena banyak penyakit telah diberantas berkat produksi hewan transgenik ini. Hewan transgenik secara teori, semua makhluk hidup dapat dimanipulasi secara genetik. Binatang seperti domba, kambing, sapi, kelinci, tikus, ikan, serangga, dan bahkan manusia sebelumnya telah digunakan dalam proses modifikasi ini. Dampak negatif bioteknologi. Yang pertama, kemungkinan menciptakan mikroorganisme patogen yang baru. Yang kemudian, timbulnya bahan makanan yang mengandung protein baru yang bersifat racun atau toksik. Munculnya tanaman supergulma. Teknik bayi tabung dapat membingungkan status orang tuanya. Risiko tinggi pada bayi organisme hasil cloning. Penyebaran bakteri strain secara liar. Erosi plasma nutfah. Terganggunya keseimbangan ekosistem dan penyalahgunaan senjata biologis. Demikian penjelasan saya pada topik kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.